Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Ghufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Ghufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkeresahan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam, khosatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Ini adalah berita yang mengembirakan. Ini adalah langkah yang konstruktif, sangat bermanfaat, yaitu MUI turun tangan. MUI bekerja sesuai dengan fungsinya. MUI langsung respon kepada gejala-gejala yang muncul. Karena persoalan Mama Ghufron ini kalau ditarik kepada hukum, di mana hukum itu muncul dari netizen, maka pro kontra tidak akan pernah selesai. Ada yang meyakini itu wali majdub, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak wajar, memang itulah standar kewajarannya. Namun kalau sudah pihak MUI yang turun tangan, mengkaji, lalu menjelaskan, memberikan deskripsi, ini ajarannya apa, bahkan keyakinannya apa, boleh diikuti atau tidak, maka rilis yang keluar dari MUI itu kekuatannya penuh. Dalam satu kaidah itu, hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau sudah ada pihak yang kita sepakati bersama sebagai pihak hakim, yaitu di atas, kalau sudah menetapkan sesuatu, maka kita sudah tidak boleh lagi berpolemik. Kita harus mengikuti itu. Kita tunggu saja. Dan semoga bukan hanya masalah ini, nanti masalah-masalah lain, nanti juga akan MUI turun tangan, MUI bersuara, MUI menentukan sikapnya. Karena MUI itu majelis, bukan suara perseorangan. MUI itu kumpulan orang-orang berilmu, di mana tupoksinya memang mencerdaskan umat. Kalau kita tetap berdebat tentang Mama Ghufron, berdebat tentang makna wa maqoli, apakah gorengan atau apa, itu hanya menjadi riak-riak yang justru bisa menjadi potensi-potensi ada kebencian kepada kelompok tertentu. Ada kelompok yang memanfaatkan ini untuk memecah belah. Maka dari itu, karena ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat mungkin, berkaitan dengan agama, di bagian terpentingnya, yaitu akidah dan syariat itu, maka memang sudah semestinya MUI itu cepat merilis, cepat mengkaji, dan ketok palu apa posisinya orang ini. Kalau kita merunut kepada ajaran-ajaran aneh di Indonesia, memang selalu MUI yang turun tangan. Misalnya ada aliran-aliran apa yang menyebut dirinya sebagai Islam, atau ada nabi, mengaku nabi, atau ada yang mengaku malaikat Jibril dan sebagainya. Memang sekilas kalau kita perhatikan narasi-narasi muqaddimah atau pengantar dari Kiai Khalil Nafis ini, sepertinya memang memandang itu pernyataan-pernyataan Mama Ghufron sebagai hal yang bermasalah, tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kalau masih berbentuk narasi datar,
masih berbentuk narasi yang sifatnya pengantar, itu belum kokoh. Apalagi di situ ada bahasa nanti akan ada tim yang mengkaji. Kita tunggu ini dan kita sepakat. Apapun yang dirilis oleh MUI itu adalah payung kita bersama, itu adalah musallamat, hal-hal yang kita terima bersama-sama. Karena ketika ada dinamika, ada perdebatan, itu sudah dilalui di dalam mekanisme pengkajian sesuatu. Jadi kita jangan lagi egois. Oh, saya tidak percaya kepada MUI. Jangan. Itu namanya arogans. Karena orang awam seperti kita itu ikut ulama. Simbol ulama tertingginya adalah Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia. Kalau sudah merilis apa ketetapannya ini menyimpang atau tidak menyimpang, maka kita harus terima itu. Terlepas kamu tidak setuju atau setuju, sudah bukan lagi bicara kamu setuju atau tidak. Ini tidak lagi bicara voting, ini tidak lagi bicara lebih banyak mana pengikutnya, tapi ini sudah keputusan. Kita tunggu dan kita doakan semoga ulama-ulama kita, Allah jaga mereka, Allah sehatkan, Allah mudahkan urusannya, sehingga mereka terus semangat mengawal umat. Karena ruh dari agama itu adalah yang membawakan agama itu. Kalau nilai-nilai keulamaan luntur, kalau suara ulama sudah tidak menjadi penting, kita yang awam asik menghakimi sendiri-sendiri, berkesimpulan sendiri-sendiri, bahkan berani mengatakan hal yang menyelisihi para ulama, berani mengukur-ngukur ini lebih benar, ini lebih salah. Kalau dalam masalah agama mungkin tidak terasa efeknya. Coba kalau dalam masalah kesehatan, semua orang bicara, oh obat itu tidak cocok untuk itu. Tapi kata dokter spesialisnya, enggak, dokter spesialis bisa salah kok. Kamu kalau sakit gatal-gatal jangan diobati pakai salep, tapi kamu minum air ini, air itu. Tapi itu kan tidak sesuai dengan rumusan pakar kulit. Semua pakar juga bisa salah. Kayaknya nggak ada ya kalau dalam masalah kesehatan. Apalagi dalam hal-hal yang sudah berkaitan langsung dengan kita. Berkendara misalnya. Oh, kalau mau belok kiri itu sen kanan. Tapi itu kan bertentangan. Nanti ditabrak ada yang belakang. Itu kan menurut ilmu lalu lintas. Kan bisa saja pakar lalu lintas itu salah ya. Atau mungkin begitu ya. Tapi kalau dalam masalah agama memang ranah yang paling banyak sekali orang ingin sekali berbicara banyak padahal tidak tahu apa-apa. Ingin sekali berposisi menghukumi mana yang lebih benar, padahal kedua-duanya dia tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa mengatakan mana kambing yang lebih kurus, mana kambing yang lebih gemuk, sementara kurus dan gemuk Anda tidak mengerti, kambing pun Anda tidak mengerti. Ingin menghakimi mana kambing yang lebih kurus, mana kambing yang lebih gemuk, yang didatangkan dua-duanya kelinci. Karena kita tidak tahu bedanya kambing dengan kelinci, kita juga tidak tahu apa itu kurus, apa itu gemuk. Bayangkan. Tarjih apa yang akan muncul ya? Allahumma hadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.